video kali ini saya akan menjelaskan mengenai peranan sumber daya manusia dan pendidikan dalam pembangunan. Pada poin pertama ada pendidikan sebagai investasi. Pembangunan adalah proses berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, sosial, ekonomi, politik, dan kultural dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Dalam proses pembangunan tersebut, peranan pendidikan sangat strategis. Pendidikan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus dilakukan karena dengan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan multiplier efek terhadap pembangunan perekonomian. Isu mengenai sumber daya manusia, human capital, sebagai ilmu pembangunan ekonomi mencoba menjelaskan hubungan antara pendidikan dengan pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Dalam teori human capital berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia memberikan banyak manfaat. Antara lain, kondisi kerja lebih baik dapat diperoleh. Lalu yang kedua, produksi dapat diefisiensikan, dan yang ketiga, kesejahteraan dapat diperoleh dengan pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya, untuk mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045, pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki sikap keterampilan, pengetahuan, dan karakter melalui lembaga pendidikan dan program pendidikan selama 9 tahun. Tujuannya adalah mendorong Indonesia menjadi salah satu dari 7 negara dengan perekonomian terbaik. Pengembangan tingkat pendidikan dianggap krusial dalam membangun ekonomi karena satu, tingkat pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan masyarakat untuk berpikir lebih rasional dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, melalui pendidikan masyarakat dapat memimpin dan mengelola perusahaan modern dengan kegiatan dengan memahami perkembangan pengetahuan teknis. Yang ketiga, pendidikan yang baik menjadi pendorong untuk menciptakan inovasi dalam bidang ekonomi dan aspek kehidupan lainnya. Investasi dalam peningkatan mutu SDM. Peningkatan mutu sumber daya manusia memerlukan investasi jangka panjang, mirip dengan investasi dalam produksi perusahaan. Analisis cost benefit diperlukan, mempertimbangkannya biaya sekolah, opportunity cost, biaya tidak sekolah, dan manfaat yang diterima di masa depan. Konsep manusia seutuhnya. SDM berkualitas adalah yang menguasai ilmu pengetahuan atau iptek dan moral keagamaannya. Konsep manusia seutuhnya mencakup potensi fisik, inteligensi, emosi, kehendak, kreativitas, dan kesadaran terhadap cita-cita hidupnya. Selanjutnya ada pendidikan dalam pembangunan. Pendidikan memiliki peran sentral dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan. Keseimbangannya di antara aspek individu, sosial, dan kebangsaan penting dalam membentuk manusia berkualitas. Yang keempat ada upaya meningkatkan kualitas manusia. Manusia dituntut menjadi pelajar seumur hidup untuk beradaptasi dengan perubahan masyarakat. Sekolah juga berperan mempersiapkan peserta didik menjadi pelajar mandiri dengan kemampuan akses informasi kognitif tinggi dan motivasi belajar. Selanjutnya ada kualitas manusia dalam aspek kebangsaan. Identitas nasional perlu dipupuk dan kesadaran sejarah menjadi kunci dalam menciptakan kesadaran nasionalisme sebagai ideologi, mendukung kesatuan, persamaan hak dan kebebasan individu serta meningkatkan semangat nasional. Dan yang terakhir ada nasionalisme. Nasionalisme didasarkan pada rasa solidaritas, persamaan kesempatan, hak asasi dan perlindungan hukum terhadap pribadi. Selanjutnya ada pendidikan memiliki peran penting dalam menjadikan setiap warga negara berkomitmen moral terhadap kepentingan negara. Melalui investasi konsep manusia seutuhnya, peran pendidikan, dan upaya meningkatkan kualitas manusia pembangunan sumber daya manusia yang dapat menciptakan individu yang berkualitas dan berkontribusi positif pada pembangunan sosial. Selanjutnya, manusia dan pembangunan. Manusia sebagai objek pembangunan berperan aktif dalam pembangunan, yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan sekaligus sebagai pengawas.
Perencanaan pendidikan adalah kegiatan memandang ke depan dalam menentukan kebijaksanaan, prioritas, biaya, dan sistem pendidikan yang diarahkan kepada kenyataan ekonomi politik untuk mengembangkan sistem itu sendiri dan untuk kebutuhan negara murid-murid. Selanjutnya ada perencanaan. Setiap manusia pasti memiliki keinginan, baik keinginan jangka panjang, jangka menengah, ataupun jangka pendek. Dan untuk mencapai keinginan tersebut, kita harus memiliki perencanaan yang telah direncanakan dengan baik dan matang. Sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki tujuan jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pembangunan jangka panjang selama 25 tahun, jangka menengah selama 5 tahun, dan jangka pendek selama 1 tahun.